Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan rekan Andre Septian. Septian, bisa Anda informasikan apa yang disampaikan oleh pihak BMKG saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Hotel Santika Bukit Tinggi dan saat ini pihak dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG tengah melakukan rapat bersama lintas sektoral bersama PUPR dan juga Badan Geologi. Dan bisa kami sampaikan saat ini rapat sedang dipimpin langsung oleh Kepala BMKG Dwi Korita yang sedang memaparkan pendalaman dari hari kelima penanggulangan bencana banjir dan juga lahar di Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung dan juga mengajak pemirsa mendengarkan langsung pemaparan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati atas temuan dan juga potensi-potensi sebaran berikutnya, mengingat BMKG telah mengeluarkan antisipasi dan juga peringatan dini bahwa curah hujan masih akan terjadi dengan intensitas sedang sampai sangat lebat hingga tanggal 22 Mei mendatang. Dan kita akan dengarkan bersama. Silakan Bu Dwi Korita untuk pemaparan selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil survei dan peninjauan lapangan, baik yang dilakukan oleh BMKG, Badan Geologi, dan juga oleh PUPR yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami perlu menyampaikan ada beberapa zona yang teridentifikasi yang merupakan zona-zona rawan terhadap ancaman bahaya banjir lahar hujan ataupun banjir bandang yang dikenal sebagai galodo. Nah, identifikasi tersebut dapat kita lihat nanti pada peta. Jadi kami menggunakan peta yang diterbitkan oleh Badan Geologi yang merupakan peta bahaya erupsi Gunung Marapi. Pada peta terlihat bahwa ada zona di sini, zona merah dan zona pink ya. Nah, zona ini merupakan zona endapan akumulasi hasil erupsi Gunung Marapi. Yang pink ini terutama didominasi oleh abu vulkanik. Abu vulkanik. Nah, abu vulkanik inilah yang apabila tersiram atau terkena air hujan akan hanyut menjadi larutan yang pekat. Larutan yang pekat dan bisa mengangkut batu-batu yang besar-besar. Karena erupsi Gunung Marapi ini tidak hanya berupa abu vulkanik, namun juga menurut Badan Geologi juga berupa lontaran batuan yang bongkah-bongkah besar atau dikenal sebagai bom. Nah, inilah sumber dari terjadinya lahar, endapan hasil erupsi yang berada di puncak gunung hingga lereng-lerengnya. Kemudian saat tersiram air hujan, terkena air hujan, maka akan mengalir melalui 25 sungai yang mengalir dari lereng atas Gunung Marapi. Aliran tersebut disebut sebagai aliran lahar. Nah, kemudian dari sungai-sungai yang berpotensi, jadi gambar ini juga menunjukkan potensi. Artinya belum tentu sudah terjadi, tapi daerah yang berpotensi mengalami yang kuning ini aliran lahar melalui sungai-sungai tadi. Nah, kami bersama Badan Geologi dan PUPR ini mengidentifikasi zona-zona yang perlu diwaspadai. Jadi kami melihat adanya pertemuan dua sungai. Dua sungai inilah yang merupakan zona atau bahkan lebih ada beberapa sungai yang bertemu. Zona-zona inilah yang nantinya berpotensi untuk mengalami luncuran, hanyutan, bongkah-bongkah batu besar yang bisa terangkut karena air hujan itu sudah bercampur dengan abu vulkanik menjadi larutan pekat yang dapat membawa bongkah-bongkah tadi. Jadi ini teridentifikasi misalnya mulai dari
atas ini di Sawah Gombak ini karena ada pertemuan sungai di sini, kemudian di Pasir Laweh di sini, ini potensinya cukup besar ya, cukup luas dari Pasir Laweh sampai Sungai Tarap. Nah, ini karena ada pertemuan beberapa sungai yang mengangkut material pekat abu vulkanik bercampur bongkah-bongkah batuan. Ada 1, 2, 3 ya. Dan ini sungainya saling berdekatan, bisa meluap dan bercampur menjadi satu ya. Nah, jadi zona inilah yang harus diwaspadai. Kemudian di atas juga ada beberapa sungai yang saling berdekatan, bisa menyatu. Di bawah ini juga ada 2 sungai yang menyatu di bawah di Batu Sangkar, dan ini sudah terbukti aliran lahar sudah terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu. Nah, yang Sungai Tarap Pasir Laweh ini belum terjadi. Yang ini belum terjadi, yang ini belum terjadi. Nah, Batu Sangkar sudah terjadi, dan di sini juga ada pertemuan sungai, beberapa sungai. Ini di daerah Masjid Jami Sungai, Masjid Jami Sungai Jambu. Nah, ini bahkan bisa menyeberang jalan, dan ini sudah terjadi, menelan korban. Jadi yang sudah terjadi ini menelan korban di daerah sini. Di Batu Sangkar sudah terjadi menelan korban, lainnya belum terjadi. Kemudian di sini ada yang sudah menyeberang jalan, tapi di sini ini juga berpotensi belum terjadi ya, tapi berpotensi perlu diwaspadai. Di sini belum terjadi, ya, yang sudah terjadi kami tanda ada merah, ada biru ya. Dan ini di Batipuh Ateh dan Batipuan Baruah, ini beberapa titik sudah terjadi, menyeberangi sungai, memutus jalan, memutus jembatan. Dan ini bisa teridentifikasi karena hulunya ini ada gabungan 4 sungai, bahkan 4 sungai yang menyatu membawa endapan aliran pasir bercampur bongkah-bongkah batu dan pohon-pohon ya, dan seterusnya. Jadi kami mengidentifikasi ada beberapa zona, ini kita lihat, bahkan masih ada juga di Bukit Batabuah dan juga objek wisata Bukit Bule. Yang Bukit Batabuah ini sudah terjadi, yang objek wisata Bukit Bulek itu sebagian sudah terjadi. Kemudian ada juga di sini di Padang Panjang ini, dan juga di mana ini di daerah sekitar Padang Panjang di sini, ada di Lembah Anai juga sebagian sudah terjadi, tapi nampaknya masih cukup banyak yang belum terjadi, dan kami khawatir dengan kondisi hujan ini akan peluang terjadinya akan meningkat. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan sebagai peringatan dini. Kami segera koordinasi dengan pemerintah daerah, apabila hujan akan ditutup zona tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, Bu Dwi Korita, bisa dijelaskan Bu mengenai daerah dari sekitar Pasir Laweh sampai Sungai Tarap. Ini kan daerah yang belum terjadi dampak dari lahar Gunung Merapi. Namun apa antisipasi mengingat sungai tersebut juga menjadi salah satu aliran dari Gunung Merapi ini, Bu? Apa antisipasi mengingat juga curah hujan masih sampai 22 Mei? Betul sekali. Antisipasi pertama, kami mengendalikan hujannya. Jadi saat ini juga bersamaan paralel tim modifikasi cuaca sedang menghadang awan-awan hujan yang ada di sebelah timur Bukit Barisan agar tidak bergerak menuju kawasan Gunung Merapi dan hujan turun di sana. Jadi insya Allah ini mohon doanya. Insya Allah semoga berhasil. Kalau awan itu bisa ditahan, insya Allah kalau tidak ada hujan, yang rawan ini tidak akan mengalami banjir lahar itu. Nah, kemudian yang kedua, kami bersama PUPR, beliau tim PUPR sedang bekerja di lapangan untuk itu tadi bongkah-bongkah batu yang menyumbat sungai itu disingkirkan, sungainya dinormalisasi agar kalau ada lahar lewat itu masih punya jalan. Kalau tidak dinormalisasi, tidak dibersihkan bongkah-bongkah tadi,
aliran lahar yang lewat nggak bisa lewat, maka dia akan cari jalan lain, belok masuk ke kampung-kampung. Itu jadi itu yang dijaga oleh PUPR, dan ini Badan Geologi bersama kami juga planningnya pagi tadi akan naik helikopter mencek di atas sudah adakah sumbatan-sumbatan material bongkah-bongkah yang sudah siap segera meluncur. Nah, namun karena cuaca buruk tadi sempat helikopternya mendarat darurat ya. Jadi akhirnya kami belum berhasil, makanya yang penting sekarang menutup lokasi itu dulu. Oke, Ibu, masih baru sekitar 300.000 meter kubik yang turun material. Masih ada berapa banyak lagi, Bu, yang masih tersisa di atas, dan bagaimana pencegahannya nanti? Nah, nanti silakan dari Badan Geologi akan menjelaskan, namun kurang lebih menurut Badan Geologi ada 1 juta meter kubik, dan ini dari PUPR nanti akan menjelaskan teknologi apa yang sudah mulai diterapkan, antara lain membangun cek dam atau teknologi SABO. Dari 25 sungai ini baru sempat 2 sungai yang dibangun, tapi itu akan terus akan ditambah 25 cek dam lagi. Jadi PUPR akan melakukan itu, nanti beliau akan menjelaskan, sehingga insya Allah kalau upaya ini berhasil, sedimen-sedimen yang tadinya akan meluncur ke misalnya ke Pasir Lawe, Sungai Tarap, itu dari atas sudah bisa dicegat, dihalau, berjenjang. Jadi biasanya 1 cek dam ini akan dilompati lahar, ya, tapi sudah bisa mengurangi kecepatan dan mengurangi volume. Ke bawah lagi ada cek dam lagi, di situ akan mengurangi kecepatan lagi dan mengurangi volume tadi. Jadi ke belakang itu akan terjadi deposit endapan lahar, sehingga volumenya tuh secara berjenjang dari atas ke bawah itu akan dikurangi. Nah, ini teknologi nanti PUPR yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, untuk wawancara eksklusif bersama Metro TV untuk pemetaan terkini mengenai potensi-potensi dan yang juga bisa dipetakan oleh BMKG mengenai curah hujan yang masih sangat tinggi dari sedang hingga lebat hingga tanggal 22 Mei. Bisa kami simpulkan, pemirsa, ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Bisa dilihat di sini ada beberapa daerah, di antaranya adalah Pasir Lawe dan juga Sungai Tarap, yang memang belum dialiri oleh material lahar dari Gunung Merapi, namun harus segera diantisipasi. Tadi juga disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa ada beberapa poin, tidak hanya TMC atau teknologi modifikasi cuaca, ada juga dari PUPR maupun Badan Geologi akan segera dibangunkan damcek agar material-material yang masih sekitar 1,1 juta kubik di Gunung Merapi ini tidak sampai meluncur ke permukiman bahkan ke perkampungan warga. Sementara demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.